Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya secara virtual. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghadapi interview dalam bahasa Inggris. Video ini cocok sekali untuk para pencari kerja yang ingin mengembangkan karir di perusahaan asing ataupun perusahaan dalam negeri yang mengharuskan wawancara menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, silahkan disimak video ini sampai selesai. Kalau kemarin kita telah mempelajari tentang cover letter yang dapat menilai kita secara tertulis, maka hari ini kita akan membahas tentang penilaian perekrut secara lisan. Nah, penilaian diri kita secara lisan dapat dilakukan dengan cara interview atau wawancara. Sebenarnya, interview adalah kesempatan kita untuk dapat menunjukkan diri kita kepada perekrut tentang apa yang akan mereka dapatkan dari kita jika mereka mempekerjakan kita. Karena ini merupakan kesempatan yang langka, maka kita harus mempersiapkannya dengan baik. Nah, persiapan apa saja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah find information about the company. Cari informasi yang detail tentang perusahaan tersebut. Bisa jadi cabangnya, bisa jadi juga produknya, ataupun budaya dari perusahaan tersebut, dan lain sebagainya. Nah, hal ini penting untuk kita pelajari agar nanti ketika interview kita ditanya mengenai perusahaan tersebut, maka kita dapat menjawabnya dengan mudah. Persiapan yang kedua adalah prepare questions and answer. Siapkan kemungkinan pertanyaan yang muncul dan jawaban yang akan kita berikan pada pertanyaan tersebut. Tapi ingat, persiapan ini bukan ajang untuk kita menghafalkan, tetapi hanya untuk mencari garis besar agar ketika kita ditanya, kita telah tahu jawaban yang akan kita berikan. Persiapan yang selanjutnya adalah prepare your dress, atau siapkan baju kita yang akan kita kenakan saat interview. Pada dasarnya, siapkanlah baju yang formal dan sopan. Lebih baik jangan gunakan baju yang casual agar terlihat lebih sopan. Pelajari juga gestur atau body language yang baik ketika kita menghadapi wawancara. Nah, disinilah gunanya mempelajari informasi tentang perusahaan, yakni kita dapat melihat budaya dari perusahaan tersebut. Misalnya, ketika kita pertama bertemu, apakah kita harus bersalaman atau tidak? Tapi jika kita bersalaman, maka harus yang erat dan jangan malu. Tunjukkan bahwa kita percaya diri dalam interview tersebut. Di body language juga ada misalnya seperti apakah kita bisa kontak mata atau tidak. Jika kita bisa kontak mata, maka kita harus gunakan kontak mata tersebut agar menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Dan juga jangan lupa selalu tersenyum agar kita terkesan familiar terhadap pewawancara. Dan yang lebih penting lagi adalah rehearse atau latihan. Jadi tadi kita sudah mempersiapkan kemungkinan pertanyaan dan jawaban, maka kita harus latihan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, cara yang efektif untuk latihan adalah dengan cara direkam menggunakan video. Jadi ketika kita melihat lagi video tersebut, kita bisa lihat
oh kita body language-nya kurang di mana, atau kata-kata kita kurangnya di sebelah mana. Kita bisa review dari video tersebut sehingga hal itu akan lebih efektif bagi kita. Tadi saya mengatakan bahwa kita harus mempersiapkan pertanyaan yang mungkin muncul saat wawancara. Nah, berikut adalah 7 common questions atau 7 pertanyaan yang mungkin muncul saat wawancara kerja. Yang pertama adalah small talk, atau yang mungkin dalam bahasa Indonesia kita sering mengatakannya sebagai pertanyaan basa-basi. Small talk digunakan untuk membuat suasana menjadi lebih nyaman sebelum interview. Biasanya sebelum interview dimulai, maka kita akan shake hand atau berjabat tangan terlebih dahulu gitu. Kemudian penginterview akan bertanya, contohnya adalah, how are you doing? How do you travel to the interview? How is the weather? How your weekend went? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul saat small talk. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul, pastikan jawabannya polite atau sopan, dan keep it short atau jawabannya pendek-pendek saja, tidak usah terlalu panjang. Selain itu, kita juga bisa bertanya balik kepada interviewer. Misalnya, kita ditanya oleh penginterview atau interviewer, how was your weekend? Kita jawab, it was great. I went to my grandmother's house. How was your weekend? Kita balik bertanya kepada interviewer. Itu boleh juga seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, tell me a little bit about yourself. Nah, di sini tentu banyak yang ingin kita ceritakan. Namun, jawaban hendaknya fokus pada education dan work history atau work experience. Work experience-nya tentunya yang relevan ya dengan jabatan yang kita lamar. Nah, cara menjawabnya dari pertanyaan tersebut adalah, contohnya, I studied at bla 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 and graduated in bla bla bla. Itu adalah contoh dari education. Misalnya, I studied at Universitas Gadjah Mada and graduated in 2017 with a degree in business. Nah, itu bisa diganti ya, yang penting ada I studied at dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita mau menceritakan tentang work history atau work experience, kita bisa pakai I have bla bla bla. Nah, nanti kita bisa isi misalnya I have 12 years experience in marketing. Misalnya seperti itu. Itu adalah contoh jawaban dari tell me a little bit about yourself. Pertanyaan selanjutnya yaitu, can you tell me how you heard about this position? Nah, pertanyaan maksudnya adalah kamu mendengar lowongan pekerjaan ini dari mana, seperti itu. Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan untuk melihat dari mana Anda mengetahui perusahaan dan jabatan tersebut. Pertanyaan ini juga dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk memberitahu perekrut atau penginterview bahwa Anda kenal seseorang
di perusahaan dan telah memberitahu Anda tentang lowongan pekerjaan tersebut. Nah, misalnya contoh cara menjawabnya adalah misalnya I heard this position from bla 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 bla. I saw this position on bla bla bla. I read about the position on bla bla bla. Nah, misalnya kalau di sini misalnya saya beri contoh, I heard this position from one of your current employee, John Lennon. Saya mendengar jabatan ini, lowongan pekerjaan ini dari salah satu karyawan Anda namanya John Lennon. Atau misalnya contohnya, I saw this position, saya melihat lowongan ini dari LinkedIn. Atau I read about the position on your website. Nah, contohnya mengawali menjawab pertanyaan tersebut dapat menggunakan kata-kata tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu what attracted you to our company? Apa yang membuat Anda tertarik dengan perusahaan kami? Nah, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memberitahu perekrut atau pewawancara apa yang kita tahu tentang perusahaan tersebut dan mengapa kita mau bekerja di sana. Nah, contoh cara menjawabnya adalah I was really impressed about bla bla bla. Nah, misalnya di sini saya akan menjawab I was really impressed about your organic and healthy product. Jadi saya tertarik dengan perusahaan Anda karena saya suka produk yang sehat dan juga organik dari perusahaan Anda. Nah, Anda bisa explore lebih dalam lagi mengapa Anda suka dengan healthy product dan organic product tersebut. Cara menjawab awalnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul adalah what would you say is your greatest strength? Jadi, apa sih kelebihanmu gitu ya. Jadi intinya bertanya tentang apa sih kelebihan Anda. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita memberitahu interviewer tentang sisi terbaik kita sebagai individu maupun sebagai pekerja. Di sini seharusnya kita juga menyertakan kegunaan dari kelebihan kita itu dalam pekerjaan ataupun kehidupan kita. Misalnya contohnya ketika kita ditanya what is your greatest strength gitu ya. Kemudian saya jawab my greatest strength is bla bla bla. Saya jawab di sini my greatest strength is flexibility. Kelebihan terbesar saya adalah saya tuh orangnya fleksibel gitu ya. Nah, ceritakan juga kegunaannya dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Kalau di sini misalnya contohnya yaitu I find that this is very important when I am working with lots of different people and opinions. Jadi, saya merasa flexibility ini sangat penting ketika saya bekerja dengan orang yang berbeda-beda dan juga opini yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita menceritakan tentang kelebihannya kita apa, kemudian kegunaan dari kelebihan kita tersebut gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu what is your greatest weakness? Atau apa sih kekurangan terbesarmu gitu ya misalnya. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya cukup sulit ya gitu ya. Cuman sebenarnya ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada interviewer bahwa Anda mengetahui tentang diri Anda secara lebih dalam gitu ya. Dan juga kekurangan Anda.
Nah, selain kita menceritakan tentang kekurangan, kita juga seharusnya menceritakan tentang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kekurangan kita tersebut. Jadi jangan hanya mengatakan kekurangannya saja, tetapi juga ceritakan tentang bagaimana caranya kita menyelesaikan kekurangan kita tersebut. Contohnya misalnya cara menjawabnya seperti ini. My greatest weakness is public speaking. Jadi misalnya kekurangan saya itu adalah di public speaking atau berbicara di depan umum. Ceritakan juga, the way I have worked to improve in this area are going to public speaking class. Jadi saya pergi ke kelas public speaking. Oleh karena itu, jadi walaupun saya punya kekurangan, tetapi saya juga sudah improve loh public speakingnya dengan cara saya mengikuti kelas public speaking tersebut. Sehingga itu akan menjadi kelebihan juga, karena ternyata selain kita tahu apa yang kita kurangnya kita, tapi kita juga mampu untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Nah, itu juga merupakan menjadi sebuah kelebihan. Jangan sampai kita ngomong kekurangan kita itu public speaking, tapi ya sudahlah karena memang public speaking sulit, misalnya seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus tahu bahwa public speaking sulit, tapi kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan kita tersebut. Nah, pertanyaan terakhir adalah, where do you see yourself in 5 years? Atau Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun itu seperti apa sih gitu. Pertanyaan ini juga cukup sulit untuk dijawab jika kita tidak mempersiapkan jawaban dari pertanyaan tersebut sebelumnya. Jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan pikiran kita yang realistis dalam mencapai goal dan target. Sebenarnya kita biasanya ditanya, mungkin ada yang kita melihat diri kita dalam 5 tahun, tapi juga siapkan juga bagaimana kita melihat diri kita dalam 1 tahun ataupun 10 tahun, supaya lengkap seperti itu ya. Karena mungkin saja pertanyaannya tidak hanya 5 years, but also 1 year atau in 10 years gitu. Nah, contoh menjawab dari pertanyaan ini adalah, in 5 years I would like to be bla bla bla. Nah, kalau di sini misalnya saya beri contoh, in 5 years I would like to be a marketing manager. Nah, ini juga bisa dieksplor lebih lanjut ya. Ini adalah merupakan awalan dari untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebenarnya ini adalah beberapa saya beri contoh cara menjawabnya ya. Namun kalau misalnya kalian punya cara menjawabnya sendiri, itu sangat dipersilahkan. Yang penting ini adalah saya beritahu 7 common question, 7 pertanyaan yang mungkin sekali muncul dalam interview kerja. Demikian tadi penjelasan tentang job interview. Semoga video ini bermanfaat ya. Thank you for your attention and see you next week.